Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal ujian kompetisi sains madrasah atau KSM tahun 2021 tingkat kabupaten atau kota untuk mata ujian fisika. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya dan kita akan mulai dari soal yang nomor 7 ini ya. Kita baca dulu soalnya. Dalam proyek pembangunan masjid, seorang pekerja ingin menaikkan 3 balok kayu dari lantai dasar ke lantai 2 dengan bantuan pesawat sederhana yaitu bidang miring ya. Masa ketiga balok kayu itu adalah M1 10 kg, M2 15 kg, dan M3 5 kg. Kemudian ketiga balok kayu saling kontak satu sama lain di atas sebuah bidang miring licin dengan sudut kemiringan 37 derajat ya. Lihat gambar di bawah. Apabila gaya dorong pekerja terhadap kayu pertama adalah 300 Newton, maka berapakah besar gaya kontak antara balok 1 dan 2 dan gaya kontak antara balok 2 dan 3, di mana kita diberikan data bahwa nilai sin 37 derajat adalah 3/5 dan percepatan gravitasi yang akan kita pakai adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, langkah pertama kita mencari dulu percepatan yang dialami oleh sistem tersebut ya. Di situ bidang miringnya licin, artinya tidak ada gaya gesek. Maka sistem ini bisa kita simplifikasi atau kita buat penyederhanaan ya. Kita bisa menganggap ini sebagai satu buah massa yang punya massa total yaitu 10 ditambah 15 ditambah 5 yaitu 30 kg ya. Ini anggap aja satu buah massa 30 kg. Kemudian kita gambarkan gaya yang bekerja pada massa ini, maka dia akan punya gaya berat ya, nilainya W berarti sama dengan 300 Newton. Kemudian dia punya sudut elevasi di sini, sudut kemiringannya 37 derajat ya. Maka kalau kita uraikan untuk gaya berat ini dia akan punya ke sini adalah W cosinus ya, karena sudutnya akan pindah di sini, W cos 37. Kemudian yang arah bawah ini adalah W sin 37. Nah, kita bisa mencari dulu nilai W sin 37, itu nilainya sama dengan 300 dikali dengan 3/5. Maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 180 Newton ya. Ini kita bagi 5, habis dibagi 5, 60. Jadi 180 Newton. Padahal, gaya dorong yang diberikan oleh pekerja itu, arahnya ke atas, itu nilainya sama dengan 300 Newton. 300 Newton. Dan di sini tidak ada gaya gesek ya. Berarti sistem ini atau ketiga balok ini nanti akan bergerak dengan percepatan A, nilainya ke atas ya. Berapa nilai A ini? Nah, A ini bisa kita cari dengan menggunakan hukum kedua Newton. Sigma F itu sama dengan M kali A ya. M dikali dengan A. Sigma F-nya berarti 300 karena gerak ke atas, minus yang arah ke bawah berarti 180 sama dengan masanya adalah 30 dikalikan dengan percepatannya A. Oke, kemudian 300 dikurang 180 itu berarti 120, itu sama dengan 30A. Artinya kita dapat nilai A-nya ya, 30A berarti nilai A-nya sama dengan 120 dibagi dengan 30, yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang dapat tuh kita nilai A-nya. Nah, kalau sudah mengetahui nilai A-nya, kita bisa mencari gaya kontaknya. Sekarang kita tinjau antara benda 1 dan benda 2. Oke, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja ya. Jadi gaya kontak itu seperti ini ya teman-teman. Ini misalkan benda 1, M1. Ya, ini kita gambarkan gaya kontaknya saja. Kemudian ini ada benda 2, ya M2 di sini. Kemudian ada lagi benda 3. Benda 3 itu di atas ya. Oke, seperti ini. Ini M3. Nah, sistem ini tadi bergerak dengan percepatan A ke atas. Maka nanti benda 1 ini akan memberikan gaya kontak ke benda 2. Ke arah atas ke sana. Nilainya adalah F. Kita sebut aja gaya kontak akibat benda 1 ke benda 2. Kita beri nama F12. Sebagai reaksinya, ingat hukum ketiga Newton ya. Kalau kita memberikan gaya aksi ke suatu benda, maka benda itu akan memberikan gaya reaksi yang arahnya berlawanan dan besarnya sama. Maka sebagai reaksinya benda 2 akan memberikan gaya reaksi ke arah benda 1. Nah, ini kita sebut sebagai F21, di mana nilai F12 itu sama dengan F21 ya. Gaya kontak itu nilainya sama. Nah, ini yang pertama yang harus kita ketahui. Kemudian yang kedua, benda 2 akan memberikan gaya kontak atau gaya aksi ke benda 3, ke atas di sini nilainya. Arahnya maaf ya.
kita sebut sebagai F2 ke 3 atau F23. Sebagai reaksinya, benda 3 akan memberikan gaya reaksi ke benda 2 arahnya ke bawah sini, yaitu F32. Nah, nilai F23 itu sama dengan nilai F32 ya. F23 itu nilainya sama dengan gaya kontak 32. Ini juga sama. Nah, jadi seperti itu gambar gaya kontak yang bekerja pada benda. Nah, untuk mencari gaya kontak, karena kita sudah tahu percepatannya, kita bisa melihat masing-masing benda aja ya. Misalkan nih, kita mau coba ya, kita akan buktikan cek ketiganya, harusnya kita akan mendapatkan jawaban yang konsisten atau yang sama. Pertama, kita cek benda 1 ya. Kalau kita mau mencari gaya kontak antara benda 1 dan benda 2, yaitu F12 atau F21, kita bisa tinjau benda 1. Kalau kita lihat benda 1, maka gaya-gaya yang bekerja pada benda 1 kita bisa gambarkan seperti ini. Oke, ini kurang ke bawah ya. Kita gambar di sini ya. Untuk benda 1 kita akan lihat gaya yang bekerja, dia akan ada apa aja. Tentu saja dia akan punya gaya F dorong itu sendiri yang nilainya 300 Newton ya. Ini F. Kemudian akan ada gaya kontak, berarti kan arahnya kemana? Untuk benda 1 arahnya dia ke bawah, ke sana. Jadi ada arah ini, gaya kontaknya yaitu F21. Kemudian ingat dia masih punya gaya berat yang sejajar bidang miring, yaitu W1 sin 37 ya. Nah, di sini kita menggunakannya benda 1 W1. Kalau tadi untuk mencari percepatannya kita bisa memakai percepatan atau massa total dari sistem yang beratnya 300. Kalau di sini kita pakainya W1. Berarti untuk benda 1 akan berlaku sigma F itu sama dengan M1 kali A. Sigma F-nya adalah F dikurang F21 dikurang W1 sin 37 sama dengan M1 dikali A. F-nya itu 300, minus F21-nya akan kita cari, minus W1 itu tadi massa benda 1 adalah 10 kg. Berarti 10, 100 berarti dikalikan 3/5 sama dengan 10 dikali percepatannya 4. Nah, kita akan dapat nilai F21-nya ya. Jadi 300 minus F21 minus ini berarti 60 sama dengan 40. Berarti 300 dikurang 60 itu 240 minus F21 sama dengan 400. Artinya F21 40 maaf ya. Artinya F21-nya sama dengan 200 Newton. Berarti gaya kontak antara benda 1 dan benda 2 adalah 200 Newton. Sekarang untuk mencari F32 atau F23 antara benda gaya kontak antara benda 2 dan benda 3, kita bisa memakai benda yang kedua dan juga atau kita bisa memakai benda yang ketiga. Kita akan cek tiga-tiganya nanti ya. Kita pakai dulu benda yang kedua. Nah, benda yang kedua maka dia akan punya gaya-gaya yang bekerja pada benda 2. Yang pertama, dia akan punya F12 arahnya ke atas. F12 dan dia akan punya F32 arahnya ke bawah sini. Ini F32 dan ingat dia akan punya komponen beratnya dia yang sejajar bidang miring yaitu W2 sin 37. W2 sin 37. Dan benda 2 ini akan bergerak dengan percepatan A ke atas. Maka sigma F yang berlaku pada benda 2 itu sama dengan M2 dikali dengan A. Karena geraknya ke atas berarti ini ada F12 yang arahnya ke atas minus F32 itu sama dengan minus dulu ya, minus W sin 37. W2 sin 37 itu sama dengan M2 dikali dengan A. F12-nya itu nilainya sama dengan F21 yaitu 200 nih. Ini 200 dikurangi F32 dikurangi W2-nya tadi 15 berarti 150 dikali 3/5 sama dengan 15 dikali A-nya 4. Maka kita akan dapat 200 dikurang F32 dikurang ini berarti kita coret ya, dapatnya 30 berarti 90 sama dengan 15 kali 4. 15 kali 4 itu 60 ya. Berarti 200 dikurang 90 itu sama dengan 110 minus F32 itu sama dengan 60. Maka F32-nya tentu saja nilainya sama dengan 50 Newton. Nah, kita dapat nih gaya kontak antara F32 antara benda 2 dan benda 3 dan F21 antara benda 1 dan benda 2. Itu jawabannya 200 Newton dan 50 Newton.
Maka kalau kita lihat jawabannya ada ya, yaitu ada di jawaban C. Nah, berikutnya kita akan cek apakah betul kalau menggunakan benda yang ketiga ini, massa yang ketiga, jawabannya akan konsisten. Kita cek untuk massa ketiga, benda 3 ya. Kalau benda 3 maka komponen gaya yang dia punya itu dia akan dapat F32 ke sana atau F23 ya. F23 dan dia akan punya gaya berat ke bawah. Dia tidak punya gaya lain selain dua gaya ini, yaitu W3 sin 37. Maka sigma F-nya akan menjadi sigma F sama dengan M3 dikali A. Dia akan gerak ke atas ya, dengan percepatan A. Berarti ini ada F23 dikurang W3 sin 37 sama dengan M3-nya 5 ya, dikali atau kita tulis dulu M3 dikali dengan A. F23-nya kita akan mencari, dikurang W3-nya tadi, masanya 5 berarti 50, dikali 3/5, itu sama dengan 5, dikali A-nya adalah 4. Berarti ini F23 itu minus 30, sama dengan 20. Kita akan dapatkan nilai F23-nya sama dengan 30 ditambah 20, 50 Newton. Ya, ternyata hasilnya sama ya, konsisten. Kalau kita menggunakan benda 2 atau benda 3 itu sama. Nah, ternyata lebih mudah kita pakai benda 3 karena tidak terlalu banyak gaya yang bekerja di benda 3. Oke ya, seperti itu. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 7. Ini materinya berkaitan dengan dinamika linier ya, atau dengan hukum-hukum Newton tentang gerak. Oke, soal berikutnya yang akan kita bahas adalah soal nomor 22 ya. Kita baca dulu soalnya. Seorang siswa di Madrasah Al-Khawarizmi melakukan eksperimen tentang hukum kekekalan momentum. Siswa tersebut menggunakan dua mobil-mobilan dalam eksperimennya. Apabila mobil A masanya 6 kg bergerak dengan kecepatan V, sedangkan mobil B bermassa 4 kg dihubungkan dengan pegas dalam kondisi diam. Ya, lihat gambar. Pertanyaannya adalah kecepatan mobil A saat pegas terkompresi maksimum adalah titik-titik V. Jadi perhatikan teman-teman di sini. Pada saat pegas terkompresi maksimum atau pegasnya memendek maksimum, maka pada saat itu A dan B akan punya kecepatan sesaat yang sama. Artinya mereka akan bergerak bersama-sama di saat itu. Ya, jadi sebelum pegasnya nanti teregang lagi, maka saat pegas itu terkompresi maksimum, kecepatan A sama dengan kecepatan B. Maka soal ini mudah kita selesaikan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum ya. Kita akan pakai hukum kekekalan momentum linier. Yaitu gimana persamaannya? Kekekalan momentum linier. Yaitu momentum awal atau momentum linier awal itu sama dengan momentum linier akhir. Momentum linier itu persamaannya ya P atau momentum linier itu M kali V ya. M kali V berarti P awal itu sama dengan momentum akhir. Kemudian untuk yang awal yang bergerak hanya si benda A ini. Berarti kita akan punya MA dikali dengan VA plus B-nya masih diam 0 sama dengan, ingat tadi setelah pegasnya terkompresi maksimum, A dan B akan bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang sama. Berarti di sini ada MA plus MB karena mereka bersatu dikalikan V aksen gitu ya. Nah, kita akan mencari V aksen ini, yaitu kecepatan benda A maupun benda B sesaat itu ya. Nah, masukkan angkanya, MA-nya adalah 6 dikalikan VA-nya itu V sama dengan MA-nya itu 6 plus MB-nya itu 4 dikali dengan V aksen. Berarti ini kita dapat 6V itu sama dengan 10V aksen. Artinya V aksennya sama dengan 6/10V atau 0,6V. Nah, kita dapat nilainya ya. Tinggal dimasukkan ke jawaban yang ada di sini, yaitu 0,6 dikalikan dengan kecepatan awal dari benda A. Oke, itu soal nomor 22. Oke, berikutnya soal yang akan kita bahas adalah soal nomor 25 ya. Soalnya seperti ini ya. Dalam kitab Al-Jami' Bain al-Ilm wa al-Amal an-Nafi fi Sinoat al-Hayal. Oke, ini karangan dari Abu Al-Is Ibnu Ismail Ibnu Ar-Razaz Al-Jazari, atau kita sering sebut sebagai Al-Jazari ya, yang hidup pada tahun 1136 sampai 1206 Masehi, membuat sistem engkol piston yang digunakan sebagai penggerak. Ilustrasi berikut menunjukkan relasi sistem engkol piston.
Kemudian sebagaimana terlihat pada gambar, kita diberikan ada gambar di situ ya, di mana piringan terkoneksi dengan piston. Kemudian sistem engkol piston akan mengkonversi gerak rotasi cakram atau piringannya menjadi gerak translasi pada piston. Jika diketahui theta adalah 30 derajat, kemudian omega adalah 2 radian per sekon, alfa itu 2,5 radian per sekon kuadrat, kemudian nilai jari-jarinya 250 mm, kemudian nilai D-nya 500 mm, dan gesekan diabaikan, maka percepatan piston pada titik P adalah titik-titik meter per sekon kuadrat. Oke ya, jadi pada soal ini kita mencari nilai percepatan piston pada titik P. Nah, salah satu caranya atau salah satu idenya adalah kita tentukan dulu posisi titik P terhadap acuan pusat piringan atau pusat cakram ya. Jadi kita akan buat koordinat seperti ini. Nanti koordinatnya akan kita pindah dulu nih. Secara kasar kita bisa gambarkan. Nah, sistem koordinat seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, ini kurang lurus sedikit. Oke, ini sumbu X dan ini sumbu Y ya. Kemudian kita tentukan posisi P ini terhadap pusat koordinat O ini. Ya, kalau kita gambar ulang di sini ya, koordinatnya adalah biar lebih kelihatan jelas ya. Berarti di sini ada titik A kan? Ada titik A yang posisinya di atas sana dan dia punya jarak R terhadap pusat koordinat ini R. Kemudian sudutnya theta. Maka panjang kalau kita proyeksikan A ke sumbu X ini, nah sampai di posisi yang ini ya, maaf ini, posisinya kita gambarkan pakai yang lebih tebal ini. Nah, dari posisi awal sampai di sini, dia akan punya panjang sebesar A cos theta. Ya, jadi ini ada, R cos theta. Ini adalah R cos theta. Kemudian panjang dari posisi batang yang vertikal ini terhadap titik P adalah D. Jadi dari sini terhadap titik P ini nilainya adalah D. Maka kita bisa melihat bahwa posisi P terhadap titik O ini panjangnya atau kita sebut sebagai XP ya. Posisi ke arah sumbu XP terhadap titik O adalah R cos theta ditambah dengan D. R cos theta plus D ya. Sedangkan posisi Y-nya itu sama dengan 0 ya. Artinya nanti P-nya geraknya cuma ke arah sumbu X saja kan, ke arah sumbu X seperti itu. Kemudian yang dicari adalah percepatan sistem, padahal kita tahu posisinya. Nah, kita bisa gunakan prinsip bahwa percepatan adalah turunan kedua dari posisi ya. Jadi kita turunkan sekali dulu. Jadi kita turunkan dxp dt. Jadi turunan fungsi X terhadap waktu, dia akan mendapatkan Vp. Vp itu sama dengan, biasa juga kita bisa tulis X dot ya, X dot P. Nilainya sama dengan kita turunkan. R-nya itu konstan, maka tidak usah turun. R dikali dengan turunannya cos theta. Ingat terhadap waktu ya, theta ini juga berubah seiring dengan waktu berjalan. Maka theta sebagai fungsi waktu. Berarti turunan dari cos theta adalah minus sin theta dikalikan d theta dt. Ya, karena tetanya juga fungsi waktu. Ini chain rule ya, atau dalil rantai. Plus turunan dari D, D itu konstan, maka dia 0. Tidak berubah terhadap waktu. Berarti kita dapat Vp-nya itu sama dengan minus R sin theta d theta dt, boleh ditulis dengan d theta dt atau ditulis juga dengan theta dot, itu sama aja ya. Jadi notasi d theta dt itu sama dengan theta dot itu. Dan ini tidak lain adalah omega. Ya, jadi kita bisa menotasikan dengan dot itu kalau sistem itu atau besaran tersebut turun terhadap waktu ya. Kemudian sekali lagi kita turunkan nilai V ini, kalau kita turunkan sekali terhadap waktu kita akan dapatkan nilai A. Jadi dVp dt itu tidak lain adalah AP, percepatan di titik P itu. Atau bisa kita tulis sebagai X double dot P ya, ini sama aja. Maka nilainya sama dengan, nah di sini perhatikan nih, perlu hati-hati menurunkannya. Maka ini turunan yang belakang ini kan kita punya komponen sin theta, dia fungsi waktu, d theta dt juga fungsi waktu. Maka kita gunakan turunan perkalian ya, U kali V. Kalau ada U kali V maka turunannya adalah U aksen V plus V aksen U. Berarti kita akan dapat nilainya minus R. Oke, kita turunkan. Turunkan dulu yang depan, U aksen, turunan sin theta itu berarti cos theta kali d theta dt.
d theta di sini adalah d theta dt di sini adalah turunan dari sin theta ya, bukan d theta dt yang di belakang. Karena sin theta itu tetanya juga fungsi waktu, cara menurunkannya sama dengan tadi ya. Jadi sinnya dulu turun jadi cos, kemudian tetanya turun terhadap waktu jadi d theta dt. U aksen dikali dengan v. V-nya apa? V-nya adalah d theta dt. D theta dt. Oke. Kemudian plus v aksen. V aksen itu turunan dari d theta dt. Maka turunan dari d theta dt itu sama dengan d2 theta dt kuadrat. Nah, kita tulis lagi di sini ya. Kalau d theta dt diturunkan, maka ini jadi d2 theta dt kuadrat. Itu akan sama dengan theta double dot. Dan ini tidak lain adalah alfa ya, percepatan sudutnya. Nah, ini sudah v aksennya sudah turun dikali dengan u. U-nya adalah sin theta. Nah, seperti itu. Maka turunan secara lengkap kita dapatkan nilainya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya tinggal diganti aja ya notasinya biar lebih mudah dilihat. Jadi AP itu sama dengan minus R dikalikan cos theta. D theta dt itu tidak lain omega. Maka ini omega, ini juga omega. Omega dikali omega. Maka omega kuadrat plus D2 theta dt kuadrat itu alfa. Ini alfa dikali sin theta. Oke, langkah terakhir tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui di soal. Maka AP itu sama dengan minus R. R-nya tadi adalah 250 mm. Kita ubah ke meter ya, karena hasil akhirnya meminta meter per sekon kuadrat. Jadi 0,25 ya, minus 0,25 dikalikan cos theta, jadi cos berapa? 30, berarti setengah akar 3. Dikali dengan omega kuadrat, omeganya 2 radian, berarti 4. Plus dikali alfa, alfanya 2,5. Berarti kita tulis 5/2 ya. Dikali sin theta. Sin tetanya sin 30. Berarti setengah. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan ini angka numeriknya. Berarti AP sama dengan minus 0,25 itu minus 1/4 ya. Minus 1/4 dikali 2 akar 3. 4 bagi 2 kan 2 kali akar 3 plus 5/4. Oke, kemudian nanti biar perhitungannya mudah, 4-nya kita kalikan semuanya di dalam, jadi minus, dalam kurung setengah akar 3, ditambah 5/16. Oke, kita hitung dulu. Ya, kita menggunakan bantuan kalkulator ya, dihitung dulu. Oke, kita akan dapatkan hasilnya kalau dalam 2 angka di belakang koma itu sekitar 1,17 sekian ya. Jadi 1,17 meter per sekon kuadrat dan dia minus. Oke, kita cek apakah hasilnya ada. 1,1. Nah, ada ya. Jadi 1,178. Maka jawabannya yang opsi yang B. Oke ya, seperti itu. Sekian untuk pembahasan soal KSM Fisika tahun 2021 pada video kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa teman-teman jadikan referensi untuk belajar sebagai bahan persiapan KSM yang lebih baik lagi di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.